Evergrande sudah ada di industri otomotif, hanya belum runtuh saja. BYD, perusahaan multinasional China terkemuka yang berspesialisasi dalam kendaraan listrik, sedang menghadapi penumpukan persediaan barang besar-besaran dan menghadapi 4 risiko utama di dalam maupun luar negeri. Wei Jianjun dari Great Wall Motors memperingatkan bahwa Evergrande dalam industri otomotif sebenarnya sudah ada, hanya saja belum runtuh. Dari pemangkasan harga hingga penjualan palsu, industri ini sedang dalam krisis. Perang harga meletus, saham anjlok. Pada tanggal 25 Mei Reuters melaporkan bahwa BYD memangkas harga model seperti sedan Seal Hybrid hingga 34%, menjadi 103.000 yuan, sekitar 230 juta rupiah, tetapi hanya untuk pembeli yang melakukan tukar tambah. Hal ini memicu efek domino, rival seperti Geely dan SAIC ikut menurunkan harga. Geely mencocokkan insentifnya, ROI SAIC mencapai 43.900 yuan, dan Leap Motor meluncurkan promosi terbatas. Akibatnya, saham otomotif di Hong Kong anjlok, BYD turun lebih dari 8%, Geely lebih dari 9%, dan Great Wall lebih dari 5%. Pemain energi baru seperti Leap Motor, Li Auto, XPeng, dan NIO juga ikut turun. Saham A di daratan China pun ikut melemah, BYD turun hampir 6%, disusul yang lain. Pemangkasan harga oleh BYD bukanlah hal baru. Pada bulan Maret tahun 2025, mereka menurunkan harga model Kin L dengan teknologi mengemudi cerdas menjadi hanya 74.800 yuan, sepenuhnya membalik anggapan bahwa teknologi pintar selalu berarti harga mahal. XPeng tak tinggal diam, mereka membalas dengan model M03 seharga 119.800 yuan, tanpa baterai CATL dan meluncurkan teknologi XNGP untuk model di bawah 150.000 yuan. Ini adalah pertarungan sengit di pasar mobil dengan harga 100.000 hingga 200.000 yuan. Bom waktu yang berdetak. First Financial melaporkan bahwa industri otomotif China telah terjebak dalam perang harga brutal selama 900 hari sejak pemangkasan harga oleh Tesla pada Januari tahun 2023, dan belum terlihat akhirnya. Lebih dari 200 model ikut terlibat pada tahun 2024, dengan penurunan harga rata-rata 9,2%, memangkas keuntungan industri. Dari Januari hingga Agustus, perang harga menyebabkan kerugian 138 miliar yuan, sekitar 275 triliun rupiah, mendorong margin rantai pasokan turun di bawah 3%. Beberapa produsen mobil bahkan merugi dari setiap unit yang terjual. Wei Jianjun dari Great Wall menyebut perang harga sebagai pedang bermata dua yang akan berdampak selama 6 hingga 7 tahun. CEO Volkswagen setuju, menyebutnya sebagai hal yang merusak. Ia mengatakan kepada Sina Finance pada tanggal 21 Mei, mobil listrik murni mengalami kerugian besar dan tidak layak secara komersial. Investor sudah hengkang, kami sekarang jual rugi. Apakah BYD menjadi Evergrande berikutnya? Komentator Xiaoyi menulis di Epoch Times bahwa keunggulan manufaktur BYD dibanding Evergrande dibayangi oleh lemahnya inovasi, keuangan yang tidak transparan, rantai pasokan yang rapuh, dan ketergantungan pada kebijakan. Jika tidak dikendalikan, ini bisa memicu krisis sistemik. Wei juga menyoroti praktik dealer yang menjual mobil baru sebagai kendaraan bekas 0 km untuk memalsukan angka penjualan, membanjiri pasar dengan aset yang terus terdepresiasi dan meninggalkan konsumen tanpa kepastian layanan purna jual. Pemasok dan dealer ambruk. Interface News melaporkan bahwa para pemasok berada di ambang kehancuran. Setelah 2 tahun tekanan harga, pemangkasan biaya tahunan meningkat dari 2% ke 5%, lalu ke 10% sampai 20%. Memaksa pemain kecil keluar dan memicu risiko gangguan rantai pasokan. Produsen kini menunda pembayaran hingga 90 hingga 182 hari, 2 kali lipat dari standar internasional, menghambat arus kas pemasok. Toko 4 SBYD di bawah Shandong Qiancheng dan Liaoning Xingqi baru-baru ini tutup, memengaruhi ribuan pemilik mobil. Pengguna Sihu sekaligus tenaga penjual mobil, Liming, mengatakan bahwa target pengiriman BYD yang tinggi mendorong stok dealer menjadi 2,5 bulan, jauh di atas batas bahaya 1,5 bulan. Dengan keuntungan per unit di bawah 3.000 yuan, sedikit perubahan pasar bisa menyebabkan kebangkrutan dealer. 4 risiko BYD. Platform otomotif daring Autohome di China merinci tantangan BYD. Tekanan laba, pada tahun 2024, margin laba bersih turun ke 5,2%, menyusut 1,8 poin persentase, dengan penurunan lebih lanjut mengancam kelangsungan usaha. Homogenisasi teknologi, dengan mengemudi cerdas menjadi standar, pesaing seperti CATL dan Geely mendekati keunggulan BYD di baterai dan hibrida. Hambatan global, menargetkan 800.000 penjualan di luar negeri pada tahun 2025. BYD menghadapi tarif Uni Eropa hingga 35% dan tantangan dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Persaingan tak sehat,
Regulator memperingatkan bahwa pemangkasan harga berlebihan memicu pemotongan kualitas, membebani konsumen dengan risiko kualitas. Mimpi buruk persediaan. Business Today mengutip analis yang mengatakan bahwa pemangkasan harga BYD menandakan pasar yang suram. Upaya untuk menghabiskan stok lama, tanpa teknologi terbaru, menambah tekanan pada dealer. Persediaan mobil pada bulan April mencapai 3,5 juta unit, 57 hari, tertinggi sejak Desember tahun 2023. Peluncuran Gatsai oleh BYD pada bulan Februari menyebabkan kelebihan stok di dealer, dengan tingkat persediaan Januari BYD menempati peringkat ketiga tertinggi menurut Asosiasi Dealer Mobil China.